Bagaimana imajinasi penghapusan patriarki dan kapitalisme pada situasi sekarang? Sebenarnya upaya-upaya itu telah banyak dilakukan sepanjang periode sejarah revolusi-revolusi abad 19 berhasil, tapi juga muncul lagi yang namanya penindasan oleh patriarki dan kapital. Lalu kemudian tumbuh lagi gerakan-gerakan perlawanan pada dekade 60, 70, kalau di Indonesia nanti dekade 80-an itu muncul feminis baru. Saya mengatakan feminis baru karena di Indonesia sendiri perjuangan feminis pernah dihancurkan dalam tragedi 65, kemudian muncul kembali dekade 80-an. Nah, ini juga mencoba melawan otoritarianisme Orde Baru, termasuk juga melawan kapitalisme dan patriarki yang ada di Indonesia. Nah, artinya perjuangan yang sudah pernah ada, bahkan sampai sekarang, ya, dari para feminis dan juga para Marxis, usaha upaya perjuangan itu terus-menerus dilakukan dan terus-menerus berusaha juga untuk memperbaiki metode-metode perjuangannya, karena juga persoalannya selalu baru, maka kemudian juga metode perjuangan juga harus diperbarui. Tetapi memang belakangan ini tantangannya adalah bagaimana gerakan kiri, termasuk perempuan, itu menjadi kesulitan untuk melakukan satu aksi massa. Aksi massa di sini maksud saya adalah pengorganisiran massa atau membangun kekuatan-kekuatan massa bahkan sampai ke partai, itu menjadi sangat sulit karena seluruhnya sudah dihancurkan oleh ini. Ada istilah bahwa kapitalisme itu sendiri juga bukan sesuatu yang statis, tetapi dia juga berusaha memperbaiki diri, berusaha juga membuat wajahnya sangat manusiawi, termasuk juga peduli dengan penindasan. Terus terang saja bahwa juga dana-dana dari juga kapitalis ini juga banyak dikucurkan untuk pemberdayaan orang-orang yang tertindas, termasuk perempuan yang tertindas. Nah, jadi kita juga jangan memandang yang namanya kapitalis statis jahat terus, karena dia juga berusaha memperbaiki diri, tetapi juga tetap mengeksploitasi. Sementara gerakan-gerakan kiri, gerakan melawan patriarki dan kapitalis, ini juga tidak sepenuhnya menjadi gerakan yang gerakan yang revolusioner, karena mereka juga dalam banyak hal juga akhirnya harus beradaptasi juga dengan tawaran-tawaran yang humanis dari kapitalis ini. Jadi gerakan melawan kapitalisme dan patriarki ini juga tidak sederhana ketika patriarki dan kapitalisme ini juga memperbaiki diri terus-menerus. Berusaha untuk juga mendukung kesetaraan dan sebagainya. Nah, ini problem kita. Karena itu beberapa feminis sekarang, kalau kita lihat di Amerika dan Eropa, di mana juga gerakan massa memudar, bukan berarti nggak ada, termasuk juga di dunia ketiga. Memudar itu dalam arti bukan nggak ada, tetapi banyak sekali menghadapi hambatan. Maka kemudian salah satu yang dilakukan atau siasat lain yang dilakukan adalah gerakan itu lokal. Coba kita buat perlawanan-perlawanan lokal, atau gerakan itu melalui counter ideologi. Jadi kalau di Indonesia saat ini justru kita para feminis menghadapi banget menguatnya patriarki yang berbalut agama. Nah, ini seakan-akan nggak ada hubungannya dengan akumulasi kapital, tetapi betul-betul hanya patriarki. Nah, feminis Indonesia saat ini menghadapi banget itu. Nah, apa yang bisa dilakukan karena nggak punya kekuatan massa yang besar, maka bagaimana menciptakan counter wacana atau counter wacana
terhadap poligami misalnya sekarang ini. Karena poligami itu saya sendiri curiga di balik kampanye poligami sekarang ini juga ada motivasi akumulasi kapital. Jadi ini menggunakan kembali logika-logika pada masyarakat agraris di mana banyak istri itu akan menumbuhkan banyak tenaga kerja yang juga nanti bisa untuk kepentingan politik tertentu. Nah, jadi itu apa yang terjadi. Semoga menjawab dari Mas Batara Safaat dan Mas Suta. Nah, lalu apakah kapitalis yang berwajah humanis itu dapat dijadikan batu loncatan bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya secara otentik? Pengertian otentiknya tolong dihilangkan, karena apa yang disebut otentik? Perjuangan otentik itu apa? Ini nanti akan menjadi diskusi yang terlalu jauh. Tapi kalau kita berpikir dialektis, maka sesungguhnya dukungan kapitalis yang humanis ini juga bisa dipakai untuk membangun atau untuk melawan mereka sendiri. Jadi berpikirnya juga harus dialektis, jangan dikotomis. Karena sekarang kita lihat saja sebagai satu contoh, Indonesia merdeka, kita melawan Belanda justru persis karena para pejuang yang melawan Belanda itu waktu itu memanfaatkan politik etis pendidikan dari Belanda. Nah, maka kalau kita berpikir dialektis, maka sebenarnya politik etis Belanda itu juga ada gunanya gitu. Persis sekarang politik etis dalam tanda kutip dari para kapitalis ini juga bisa dipakai untuk melawan kapitalis itu sendiri. Jadi menurut saya ini bukan urusan otentik, tetapi sekali lagi ini urusan bagi kita latihan untuk berpikir dialektis. Ini yang sulit.